Nah, di sini pembayaran terlambat ya 4.594.000 yang harus dibayar ya. Kita lihat detail pinjaman ya. Jatuh tempo pembayarannya di tanggal 16 bulan 10. Jumlah pinjamannya 2.300.000, biaya administrasi sebesar 642.000. Selamat datang kembali di RG Official ya. Apa kabar kalian rekan-rekan? Semoga kalian sehat walafiat ya. Di sini kita akan menjelaskan aplikasi yang sudah berizin di Otoritas Jasa Keuangan. Di sini ada salah satu rekan kita gagal bayar selama 112 hari ya. Nah, sebelum kita ke pembahasannya, jika kalian yang belum berlangganan di channel RG Official, silakan subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kita ya. Hidupkan loncengnya. Di sini langsung saja kita buka. Yang pertama kita akan perlihatkan cara penagihan mereka ya. Ini adalah cara penagihan DC rupiah cepat. Contohnya seperti ini ya. Selamat pagi Bapak atau Ibu, saya CS Rupiah Cepat. Mohon maaf mengganggu, nomor Anda telah dicantumkan sebagai kontak darurat oleh yang bernama. Tolong sampaikan untuk melunasi tagihannya di aplikasi Rupiah Cepat. Apabila sampai pukul 3 sore ini tidak membayarkan tagihan di Rupiah Cepat, kami laporkan data KTP dan 5 foto beliau kepada OJK agar di blacklist dari semua perbankan dan perkreditan selama 10 tahun. Serta kami proses juga kepada pihak berwajib agar mudah mencari beliau dan diselesaikan secara hukum perdata. Dan kami juga akan menelpon seluruh kontak kerabat dan keluarga beliau untuk menagih hutang beliau. Serta kami juga akan memviralkan KTP dan 5 foto beliau ke media sosial sebagai penipu karena tidak membayarkan tagihan beliau di Rupiah Cepat. Terima kasih. Nah, ini jika kalian yang istilahnya nggak kuat mental ya, kalian akan terikuti cara penagihan seperti ini. Ini sebenarnya ya, ini mengada-ngada ini. Ini mereka sudah melakukan pengancaman terhadap debitur ya. Memang ada DC dari Rupiah Cepat ini melanggar standar operasional kerja mereka, tetapi tidak tahu ya, kantornya tidak tahu. Jadi mereka memang ada beberapa yang melanggar. Contohnya seperti ini udah mengancam akan menyebarkan 5 foto ke sosial media. Padahal ini ya, daftar kontak ini tidak ada rekan kita cantumkan sebagai kontak darurat. Ini hanya rekan dia yang ada di daftar kontaknya. Tetapi mengapa di sini dianggap sebagai mencantumkan kontak darurat? Jadi ini sudah melanggar ya, dan sini akan mengancam juga ya, akan menyebarkan, memviralkan KTP dan 5 foto beliau ke media sosial. Ini kalian gak usah takut ya. Dan yang kedua, ini siang Bu, Bapak, kami dari tim penagihan khusus Rupiah Cepat mohon sampaikan kepada saudara dengan nomor ya, suruh dia bayarkan hutangnya, jangan sampai saya laporkan atas penipuan dan penggelapan dana perusahaan kami. Tapi jika dia bisa melunasi, saya bantu untuk meminjam selanjutnya. Sampaikan jangan jadi penipu dan maling, etikat baik beliau. Kami tunggu per hari ini di jam 1 siang. Terima kasih. Nah, ini kalian gak usah takut. Ini mereka menagih ya, tapi dia mengancam akan melaporkan atas dasar penipuan penggelapan dana perusahaan kami. Di sini saya jelaskan penggelapan dana itu dari mana bentuk penggelapan. Sementara kalian tidak bekerja di kantor mereka. Jadi kalian gak usah terikuti apapun ancaman dari mereka. Mereka memang kinerjanya seperti itu. Mereka akan terus cari cara agar kalian takut, agar kalian mencari cara, menghalalkan segala cara untuk melunasi hutang atau melunasi tagihan kalian. Jadi kalian gak usah terikutkan apapun yang diancamnya. Seperti ini ya, jangan jadi penipu dan maling ya. Etikat baik beliau kami tunggu per hari ini. Ini kan ya maksa ya, maksa harus dibayarkan. Sementara dia nggak tahu kondisi kalian bagaimana. Sementara dia mengada-ada ya. Jadi langsung saja kita buka ya aplikasi dari rekan kita ini yang gagal bayar. Nah, ini lewat jatuh temponya sudah 112 hari ya, 112 hari. Sedangkan OJK menetapkan kepada fintech yang legal tidak boleh melebihi dari pinjaman pokok ya. Contoh ini misalnya kita lihat rinciannya ya.
Kita lihat rinciannya. Nah, di sini pembayaran terlambat ya, 4.594.000 yang harus dibayar ya. Kita lihat detail pinjaman ya. Jatuh tempo pembayarannya di tanggal 16 bulan 10. Jumlah pinjamannya 2.300.000, biaya administrasi sebesar 642.000 ya. Bunganya 52.000, denda 1.497.000, bunga keterlambatan ya 102.000. Yang telah dibayar belum ada ya. Total pembayaran 4.594.000. Nah, jadi ini sudah benar ya, sudah benar menuruti ketetapan dari OJK. Di sini pinjamannya 23 ya, dan dendanya pun harus sama besar dengan pinjaman pokok ya, berarti ini sekitar 4.600.000-an ya. Ini benar. Tetapi ini jika kalian ada gagal bayar di aplikasi ini bisa kalian cicil ya, atau kalian minta negosiasi kepada DC-nya. Di saat DC-nya menghubungi kalian minta negosiasi. Tapi saran kita kalian harus tetap membayar melalui aplikasi, jangan membayar kepada DC-nya melalui WA. Misalnya ada DC yang menghubungi kalian melalui WA dan dia menyuruh kalian bayar, sementara kalian mau bayar dia sudah menyiapkan virtual akun khusus dari dia dan nomor rekening dari dia, nggak usah ditanggapin. Jadi kalian harus membayar sesuai aplikasi ini, sesuai virtual akun yang sudah disediakan ya di dalam aplikasi ini. Jadi ini kalian bisa cicil ya, kalian berapapun kalian bisa cicil. Di sini tinggal kalian salin virtual akunnya dan kalian masuk ke banking atau ATM kalian langsung masukkan jumlah yang harus kalian bayar ya. Jadi ini bisa dicicil seperti Aku Laku ya. Sejauh ini rekan kita ini dia diancam seperti yang tadi kita jelaskan, akan membawa ke proses hukum ya, akan mendatangi debt collector, akan menyebarkan ada 5 foto ke media sosial. Jadi kalian nggak usah takut, itu cuma ancaman mereka, tetapi nggak bakal terjadi ya. Apalagi untuk masalah hukum nggak ada ya, karena konsekuensinya pinjaman online ini ditanggung oleh peminjam dan si pemberi pinjaman, nggak ada kaitan dengan kepolisian karena ini hukum perdata bukan pidana. Kecuali debt collectornya melakukan pencemaran nama baik, barulah mereka terkait dengan hukum pidana ya. Dan di sini coba kita lihat ini ya dari Rupiah Cepat ya, dari Rupiah Cepat. Jadi ini pemberitahuan ya, ini contoh penipuan. Jika kalian dikirimkan surat penagihan debt collector seperti ini nggak ada ya. Makanya beberapa kali sering kita jelaskan Rupiah Cepat ini menerapkan dia tidak mempunyai kolektor lapangan ya. Nah, di sini penjelasannya ya, pemberitahuan contoh penipuan ini dari Rupiah Cepat loh. Jadi waspada, Rupiah Cepat resmi tidak pernah melakukan penugasan atau memerintahkan file kolektor manapun untuk melakukan penagihan. Bila Anda mendapat surat tersebut, mohon abaikan dan segera laporkan ke email ya, ke email CS-nya rupiahcepat.co.id. Jadi kalian gak usah takut jika ada ancaman debt collector yang mau datang ke rumah. Ini